Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, walaupun kita pembelajaran masih melalui daring, tapi itu tidak menghalangi semangat kita untuk terus belajar. Hari ini kita akan membahas mengenai materi di kelas 8 semester 1. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat karena kalian sudah resmi menjadi kelas 8 sekarang ya. Nah, materi di pertemuan pertama ini sebelumnya Ibu sudah membuat survei ya, bahwa kalian mengisi survei bagaimana gaya kalian belajar. Nah, dengan hasil survei yang sudah dibuat itu Ibu bentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Baik, sebelum kita mulai, kalian silakan tutup mata seraya kalian membaca doa supaya rileks gitu ya. Kemudian kalian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan nafasnya gitu ya. Kemudian seraya kalian membaca doa sebelum kita mulai belajar hari ini ya. Baik ya. Kita tutup mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan, dan di dalam hati membaca doa sebelum belajar ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kalian tadi ketika kalian merasakan nafas kalian yang tarikan nafas itu seluruh badan kalian rasakan bahwa itu yang patut kita syukuri gitu ya sebagai hamba Allah, bahwa kita diberikan nikmat sampai sekarang masih bisa bernafas, masih bisa bertatap maya gitu ya, bertatap muka lewat virtual, dan tetap masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Yang mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secepatnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, materi kita kali ini yaitu tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Sebelumnya kalian juga pasti sudah tidak asing dengan istilah ruang. Jadi, nah sebelumnya Ibu akan share screen dulu ya sebentar. Ya, sudah muncul ya presentasinya? Sudah, Bu. Ya, oke. Tema kali ini yaitu tentang ada apa dengan ruang. Ini modul pertama, kalian di kelas 8 ya. Sebelumnya memang ini materi kelanjutan dari kelas 7 ya. 3.1-nya memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemudian untuk indikator pencapaian yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian untuk keterampilannya menyajikan hasil telaah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia di Indonesia dan negara-negara ASEAN melalui LKPD nanti yang akan kalian kerjakan. Kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk produk sesuai dengan minat kalian. Senangnya buat video, dibuat video. Ada yang sukanya bikin gambar atau poster, boleh dibuat gambar. Atau yang suka misalkan cukup dengan voice note, boleh juga dengan voice note. Atau misalkan media lain ya, TikTok atau apa gitu, itu juga bisa. Kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia di Indonesia
dan negara-negara ASEAN yang dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan pengamatan gambar serta video, peserta didik dapat menyajikan hasil telah tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam dan manusia di Indonesia dan negara ASEAN dengan jelas. Nah, baik, di sini akan Ibu tayangkan dulu ya modulnya, materinya. Jadi kalian simak. Bagi kalian yang memang belajarnya itu lebih mudah dengan melihat, nah ini akan Ibu tayangkan nanti. Kalau kaliannya lebih senang dengan video, nanti juga Ibu akan tayangkan videonya. Di sini ada kata-kata yang menurut Ibu menarik ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, gitu ya. Yang disiapkannya apa? Spirit, body, mind, gitu ya. Tidak hanya semangat, tapi juga fisik kita secara fisik. Kemudian juga pikiran kita harus selaras, searah semuanya, gitu ya. Dari mulai semangat, kemudian raga kita dan pikiran kita. Nah, sekarang Ibu akan mereview materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 tentang ruang. Nah, ini ada yang ingat materi IPS tentang ruang di kelas 7? Boleh langsung buka voice note-nya, kemudian buka mic-nya, kemudian sebutkan nama dan kelasnya. Silakan, ada yang masih ingat tentang ruang? Apa sih itu ruang? Kemudian interaksi antar ruang. Ya, betul ya. Tepat sekali ya. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian interaksi antar ruang. Nah, kan kalian pasti tidak asing dengan gambar ini ya. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh adanya interaksi antar ruang. Ya. Kemudian perubahan ruang itu, nah ini seperti gambar yang kalian lihat. Di sini ada gambar apa? Gambar Gunung Merapi. Ya, betul. Yang ini gambar apa? Pembangunan ya. Jadi bisa dilihat kalau perubahan ruang itu sesuai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang dipengaruhi oleh faktor alam, ini ya, ini faktor alam. Ada yang dipengaruhi oleh faktor manusia. Gitu. Jadi bukan cuma manusia saja yang berubah, ruang pun bisa berubah. Yang tadinya gunungnya baik-baik saja, kemudian karena ada faktor alam, akhirnya bereaksi gitu ya, si gunungnya meletus, dan itu kan merubah menjadi kawah gitu ya. Kawahnya itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata, kayak Kawah Putih, Gunung Tangkuban Perahu, apalagi ya? Ya pokoknya yang tadinya gunung meletus kemudian dijadikan tempat pariwisata, Bromo gitu ya. Nah, ada lagi yang disebabkan oleh faktor manusia yang sengaja dibuat, ya, pembangunan gedung, pemukiman, ya, lahan sawah yang tadinya dijadikan lahan pertanian diubah menjadi pemukiman. Itu perubahan ruang. Nah, ini peta konsepnya. Perubahan keruangan dan transaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN itu terdiri dari ada diakibatkan oleh faktor alam, ada juga diakibatkan oleh faktor manusia. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang Ibu akan, itu dari sisi gambar ya, Ibu akan tayangkan juga videonya, video mengenai, oke, bentar. Video tentang materi hari ini, jadi kalian yang kesulitan, saya emang nggak enak kalau melihat apa namanya dari tulisan, nah ini dari dulu, betul, Ibu share di masing-masing grup kalian ya, kemudian di GC juga link YouTube-nya, bisa kalian nanti akses waktu-waktu kalian mau lihat materinya bisa. Kan untuk membuat produknya tadi ya, bisa dibuat video, bisa juga dibuat dengan poster atau mind mapping, ataupun juga dengan voice note misalnya, kalau kalian maksudnya
cukup dengan suara aja ya, atau misalnya mau dengan media TikTok ya, sekarang lagi marak tuh ya TikTok, dan ibu akan coba TikTok ini ibu kita manfaatkan dalam pembelajaran gitu ya, jadi supaya kalian lebih semangat nih belajarnya, nggak bosan. Kan berikan kalian LKPD dan di sana sudah tertera nama-nama kelompoknya juga, anggota kelompoknya. Jadi tujuannya ibu membuat kelompok, kemudian dengan metodenya problem based learning. Problem based learning ini supaya kalian belajar mencari solusi permasalahan, ya. Kalian bisa belajar membuat keputusan. Nah, kemudian ibu kenapa membagi kelompok kalian sesuai dengan gaya belajar kalian itu supaya kalian bisa belajar untuk beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Nah, istilahnya itu kalian memiliki nanti daya lenting yang kuat gitu. Daya lenting itu artinya bisa beradaptasi dengan siapapun. Jadi nggak melulu misalkan Batris dekatnya sama Afis gitu ya, mainnya sama Afis terus, kelompoknya sama Afis terus. Tapi dengan adanya pengelompokan tersebut, itu daya lenting kalian atau daya adaptasi kalian itu bisa lebih luas gitu, bisa sama siapa aja gabungnya. Oke, ibu akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti dikerjakan secara kelompok dan hasilnya kalian buat dalam bentuk produk yang tadi ibu bilang ya, sesuai dengan minat, dan hasilnya dipresentasikan. Nanti ketika teman kalian atau kelompok yang sudah presentasi itu kalian berikan tepukan semangat gitu ya, tepukan semangat, namanya ibu tepuk salut. Pernah dengar tepuk salut? Kita coba sama-sama ya, tepuk salut tuh kayak gini. Jadi nanti setelah teman kalian tampil dan kita kasih apresiasi ya, penyemangat, motivasi, tepukan salut namanya. Tepuk salut. Aku salut. Oh. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Bisa ya? Coba bareng-bareng ya. Bareng ya. Oke. Semua mikrofonnya dibuka dong. Jadi ibu akan terapkan nanti setiap presentasi kelas tuh ada yang presentasi, nah kasih tepukan salut gitu ya. Karena apapun yang kalian ekspresikan, apapun yang kalian utarakan itu ibu apresiasi dengan, maksudnya ibu hargai sekali gitu ya. Oke ya. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Buka mikrofonnya ya, tepuk salut. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Gitu ya, oke ya. Jadi nanti setiap pembelajaran ibu maunya gini, kalian kerjakan LKPD, kemudian presentasi kelompok biasa ya. Kenapa ibu selalu dikelompokkan, nggak individu? Karena ibu pengen tadi membangun daya lenting kalian supaya kalian itu bisa beradaptasi dengan teman-teman kalian. Ya walaupun dari jarak jauh gitu ya, komunikasinya atau lewat Google Meet boleh. Nah kemudian presentasi kelompok dan diapresiasi. Oh ya. Oke. Yang presentasi kelompok siapa duluan? Kalian nanti gabung dengan Google Meet kalian masing-masing gitu ya, dengan teman-teman kalian. Kemudian diskusi kelompok dan nanti kita balik lagi ke sini, ke room utama ya, ke Google Meet utama. Kemudian presentasi, mengerjakan LKPD-nya, kemudian kalian juga sudah kerja kelompok dan sudah ada produknya juga sudah kalian buat. Nah, untuk presentasi pertama, silakan mau siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya Batris? Oke, boleh. Boleh, silakan. Kelompoknya Batris dan siap untuk presentasi. Kemudian nanti teman-teman yang lain itu menyimak dan memberikan apresiasi berupa tepukan salut nanti di akhir ya. Atau ada komentar dulu sebelum tepukan, boleh. Silahkan langsung aja ke kelompok Batris untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batrisya Kaisar dari Waalaikumsalam. kelas 8D, kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang produk yang kita buat terkait interaksi antar ruang. Berikut kelompok
berikut anggota yang berada di kelompok 1. Ada saya sendiri, Afisana Faska Madani, Sahifah Humairah, dan Dani Syafai Harafif. Berikut ada gambar dan soal yang sudah saya cantumkan di slide pertama. Untuk soal yang pertama itu adalah, berdasarkan gambar di atas, menurut pendapatmu, bagaimana interaksi antar ruang terjadi? Untuk soal nomor 2, amati gambar di atas ini. Menurutmu, apakah yang menyebabkan adanya interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN? Untuk nomor 3, analisis faktor yang mengaruhi adanya perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN setelah kalian amati gambar di atas. Menurut kelompok 1, untuk jawaban nomor 1 itu, interaksi antar ruang yang terjadi pada gambar itu dikarenakan adanya faktor ketersediaan sumber daya alam yang menyebabkan adanya perdagangan antara negara ASEAN dengan negara ASEAN lainnya. Untuk nomor 2, menurut kelompok 1, jawabannya adalah interaksi antar ruang yang terjadi pada gambar disebabkan oleh faktor iklim. Faktor iklim yaitu iklim matahari, iklim muson, dan iklim fisis. Iklim fisis dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan daratan. Untuk jawaban nomor 3 menurut kelompok 1, yaitu interaksi antar ruang yang terjadi pada gambar di halaman sebelumnya itu dikarenakan oleh faktor alih fungsi lahan pertanian atau perkebunan menjadi lahan industri atau lahan perumahan. Sekian yang bisa kelompok 1 sampaikan. Jika ada masukan bisa hubungi saya di email batasya_isom@cendekia.sca.id. Kami harap guru-guru puas akan presentasi yang saya berikan. Sebelum kita akhiri presentasinya, saya juga ada quote of the day dari Albert Einstein. Ada, try not to become a man of success, rather try to become a man of hope. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan dengan begitu menarik ya, gitu ya. Tadi pakai Canva ya, Neng ya? Canva, ya bagus ya. Ada tanggapan dari, ya oke. Ada tanggapan dulu dari kelompok lain mungkin tentang yang disampaikan. Misalnya tanggapannya ini bagus gitu, menarik atau seperti apa? Boleh? Kasih satu tanggapan aja. Menurut kalian menarik nggak materinya? Presentasinya? Menarik ya? Oke, kalau menarik kita kasih tepukan salut dulu ya. Bareng-bareng ya. Tepuk salut. Aku salut sama kamu. Salut. Makasih Pak Agus. Pak Agus ikutan. Nah, oke. Anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini. Kita tarik kesimpulan. Ada yang mau kasih kesimpulan? Ya, terima kasih. Terima kasih Danisa atas kesimpulannya. Ya, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan itu bisa dipahami dan dimengerti, serta itu bermanfaat untuk kalian semua ya. Ada yang mau kasih refleksi pembelajaran hari ini seperti apa dan bagaimana, menyenangkan tidak gitu? Boleh? Oke, terima kasih, menyenangkan ya. Paham ya materinya ya? Oke. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya juga tetap semangat, tetap menyenangkan, tetap seru belajarnya ya. Dan ditunggu produk-produk kalian yang belum kalian kumpulkan, silakan dikumpulkan di link Google Drive yang Ibu sudah kasih di masing-masing grup kelas. Nah, terakhir kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama ya. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, tetap stay at home, jangan keluar kalau nggak penting ya, karena corona masih berkeliaran di mana-mana gitu ya. Semoga kita bisa ketemu lagi tatap muka secara langsung di sekolah ya. Karena Ibu kangen banget nih ketemu kalian secara langsung ya. Kalau dari tatap muka layar laptop itu kayaknya kurang puas gitu ya. Kalau ketemu langsung kita bisa lebih puas lagi mudah-mudahan ya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk waktunya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Assalamualaikum, Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video pembelajaran yang sudah saya laksanakan melalui tatap muka daring. Nah, saya di sini akan menyampaikan refleksi dari apa yang sudah saya laksanakan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai tindak lanjut. Perencanaan saya awali dengan membuat RPP, kemudian memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar mereka, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian pelaksanaannya saya buat dalam diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk tindak lanjutnya sendiri, selama saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat bahagia dan antusias, dan ternyata dengan pembelajaran diferensiasi yang sebelumnya saya tidak begitu paham dengan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata dengan pembelajaran diferensiasi ini bisa mengakomodir segala bentuk kebutuhan peserta didik dan menggali segala minat dan bakat mereka. Ternyata dalam pelaksanaannya juga melalui diferensiasi produk itu bisa menggali potensi-potensi peserta didik yang luar biasa terhadap IT, penggunaan IT dalam hal ini. Dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya laksanakan di aksi nyata sekarang ini bisa saya terapkan keberlanjutannya di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, pembelajaran yang berpihak atau berdampak pada murid, dan saya bisa mengajak rekan guru yang lain untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional ini di kelas mereka dan mampu menerapkan pembelajaran yang berdampak pada murid. Baik, dari pembelajaran yang sudah saya lakukan melalui aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, dimulai dari perencanaan membuat RPP, saya lakukan pemetaan terhadap peserta didik dengan melihat profil belajar mereka, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Kemudian pada pelaksanaannya saya membuat pilihan-pilihan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang peserta didik kerjakan dan kumpulkan dalam bentuk tugas sesuai dengan minat mereka. Kemudian hal yang akan saya perbaiki ke depan bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi harus betul-betul diatur sedemikian rupa sehingga waktu yang tersedia bisa cukup dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga keberhasilan pembelajaran bisa tercapai. Perasaan saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional itu sangat menarik sekali dan memang betul-betul mampu mengakomodir segala bentuk kebutuhan belajar peserta didik. Saya harap dengan aksi nyata yang saya lakukan, ke depannya saya bisa menerapkan pembelajaran ini di kelas dengan baik dan mengajak guru-guru lain untuk turut serta menerapkan pembelajaran ini di kelas dalam pembelajaran yang berdampak pada murid sehingga murid bisa mencapai kebahagiaannya seutuhnya atau istilahnya well-being student. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.